Teman-teman, saya Adnan Raharja, senang sekali memandu Anda dalam public interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Hari ini kita sudah bersama dengan Mbak Reni Ivana, AMD Kep, bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Kita akan membahas tema, bolehkah ibu hamil menjalankan puasa? Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah, tentu persiapan-persiapan berkaitan dengan kesehatan, terutama bagi ibu hamil. Ini yang akan kita bahas. Selamat pagi Mbak Reni. Ya, selamat pagi Mas Adnan. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Mas. Ya, sehat ya, semangat sehat. ya. Ya. Warnanya merah muda pink, semangat ya. Warnanya cerah ya Mas. Iya, iya. Di sebelahnya ditemani oleh Bu Bidan senior juga ya. Oke, kalau Mas Hendranya ngumpet ini ya. Tapi tetap mendampingi tim dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Nah, teman-teman sekali lagi nanti bisa bergabung dengan kita untuk interaksi. Tanya-tanya boleh, terutama untuk ibu hamil atau para wanita yang rencana program kehamilan mungkin ya. Iya, Bisa menjadikan wawasan atau literasi. Nah, berkaitan dengan ibu hamil ketika menjelang datangnya bulan puasa, ini kadang-kadang sudah mulai ada dak-dikduk begitu. Iya. Kira-kira saya kuat atau enggak ya? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sebagai ibu hamil dalam menjalankan ibadah puasa apa saja nih Mbak Reni? Iya, kalau awalnya itu untuk prinsipnya ibu hamil itu boleh berpuasa dengan syarat kondisi ibunya sehat, kondisi janinnya juga sehat. Dan dipastikan sebelum puasa itu harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis kandungan untuk menilai ibunya ini kondisi ibunya sehat, bayinya dalam kondisi sehat juga Mas. Diukur betul-betul ya, Iya, jangan dipaksakan ya? Iya, intinya jangan dipaksakan. Terus dipastikan ibu hamil selama kehamilan itu memang tidak ada keluhan dan tidak ada penyakit penyerta. Indikator yang mungkin bisa menjadi pegangan buat kita, apa faktor berkaitan dengan kesehatan ini Mbak? Kalau yang harus diperhatikan ya, pertama kan harus konsultasi dulu dengan dokter spesialis kandungan. Terus yang kedua, pastikan nutrisi ibu hamil tercukupi. Pastikan juga untuk kebutuhan cairan, jadi biar nanti ibu hamil juga tidak dehidrasi. Yang ketiga, ibu hamil juga harus istirahat cukup. Terus sama harus juga mengenali tanda-tanda bahaya dari kehamilan juga. Ya ya. Nah kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang hamil. Kemudian apa saja begitu ya. Tahu-tahu kondisinya ngedrop. Nah, ini seperti apa yang harus dilakukan Mbak? Kalau kondisi ngedrop baru awal kehamilan, pastikan harus periksa dulu. Diperiksakan dulu kehamilannya ada masalah apa tidak Mas Adnan. Kalau misalnya kalau ibunya itu kok mual muntah terus menerus, ya itu ya harus mendapat pengobatan dari dokter juga. Ya ya. Apa benar sebenarnya setiap kehamilan itu kan bawaannya beda-beda ya? Iya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga ada yang berat, ada yang enteng-enteng saja meskipun hamil, aktivitas kayaknya tinggi, nggak ada masalah begitu? Oh iya, tiap orang juga berbeda-beda ya Mas Adnan. Iya. Ada seorang ibu hamil juga ada yang awalnya itu ada yang mual muntah, ada yang tidak, itu tergantung diri sendiri. Jadi tiap orang itu nggak sama. Ya kalau ada mual muntah itu memang hormon kehamilannya kan meningkat. Itu menyebabkan ibu hamilnya itu sering mual-mual sampai muntah berlebihan itu. Baik, teman-teman silakan kalau Anda ingin berinteraksi, tanya-tanya berkaitan dengan tema kita, bolehkah ibu hamil berpuasa? Langsung saja nanti bisa konsultasi bersama Mbak Reni Ivana, AMD Kep, bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare yang sudah berpengalaman pasti berkaitan dengan tema ini. Dan kalau Anda langsung ingin bertanya, sekali lagi kesempatan bisa terbuka 08113454.000, 08113454.000, atau bisa langsung tuliskan di kolom komentar tayangan live Andika TV yang ada di Facebook AG243. Santi. Bergabung Mbak Dia di Pare Kediri. Mbak Dia. Halo, Assalamualaikum Mas Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan ke pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Bu Bidan dari HVA. Waalaikumsalam. Saya ini kan namanya ibu hamil ya, tapi saya ini ibu menyusui Bu Bidan, enggak apa-apa ya. Oh iya. Kalau ibu Nggak menyusui, apa, Bu.
bagaimana gitu. Heeh. Saya ini kan karena ini apa kan memang ini kehamilan pertama. Mm-mm. Penantian 8 tahun juga baru hamil ini. Jadi apa ya, kemarin waktu kehamilan pun juga beresiko tinggi. Makanya yang tahun lalu itu juga nggak puasa. Nah, pengennya pas menyusui ini tuh apakah boleh berpuasa mungkin dengan atau ada kondisi-kondisi tertentu. Saya kan dulu waktu hamilnya resiko tinggi juga karena beberapa kali keguguran, terus juga apa ya FIF gagal dan sebagainya. Nah, akhirnya hamil ini usia 5 bulan sekarang. Nah, ini apakah boleh berpuasa atau harus menunda lagi kayak tahun lalu video lagi atau gimana? Ini pertanyaan saya. Oh iya. Oh ya. Itu. Oh iya, iya Gitu. Bu. Usia berapa Mbak Dia? 5 bulan. Sayanya, Iya. saya usia 38, Oh, bayi oke. saya usia 5 bulan. Baik, ya di monitor lewat radio ya. Oh, oke. Ya, terima Iya. kasih Mbak Dia dari Pare Kediri. Silakan. Iya, Bu Dia membantu menjawab pertanyaannya nggih. Kalau untuk ibu menyusui sebenarnya boleh untuk berpuasa asalkan nutrisi juga harus terpenuhi. Misalnya kalau sehari kita makannya 3 sampai 5 kali, ya nanti diusahakan saat puasa juga tetap 3 sampai 5 kali, tinggal kita mengatur waktu untuk makannya. Sama jangan lupa juga penuhi cairannya juga, minimal kan 2 liter sampai 3 liter juga sehari. Jadi diupayakan selama berpuasa itu asupan cairan juga tetap tercukupi. Terus nanti coba dilihat Bu, produksi ASINya gimana. Kalau produksi ASINya berkurang, terus komposisi ASINya jadi lebih encer, nggak sekental biasanya, ya ditunda dulu aja nggak apa-apa. Nanti ya. bisa bayar Vidya atau mengganti di lain hari Kodok aja. ya, di hari Iya. lain ya. Iya. Oke, intinya tinggal kondisi masing-masing ini kan pasti berbeda-beda, Iya. tidak perlu dipaksakan kalau memang tidak mampu ya. Sebenarnya apa dampak berpuasa bagi kesehatan ibu hamil atau menyusui ini, Mbak? Ya, kalau ibu hamil kalau dipaksakan ya, kalau dipaksakan nanti ada efeknya kayak pusing, lemas, mual muntah berlebihan. Terus nanti kalau itu ibu hamil tuh gerakan bayinya bisa berkurang, itu yang paling bahaya, Pak. Terus kalau untuk ibu menyusui ya itu produksi ASINya tak ditakutkan itu berkurang, sama komposisi ASINya juga enggak sebagus biasanya. Biasanya kan lebih kalau makannya banyak, nutrisi yang tercukupi itu kan ASINya jadi kayak kental gitu loh, Mas Adnan. Nah, misalnya jadi berpuasa si ibu itu, apa yang menjadi saran dari Mbak Reni supaya bagi ibu menyusui juga tidak ada kendala terhadap ASI bagi buah hatinya? Oh iya, pastikan nutrisinya terpenuhi, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, tetap minum susu, terus minum pelancar ASI juga boleh. Terus kalau misalnya jangan sampai melewatkan sahur juga. Kalau sahur diusahakan agak mepet sama imsak gitu nggak apa-apa. Terus pastikan cairannya juga benar-benar terpenuhi. Misalnya kalau sahur itu 2 gelas, terus nanti buka puasa 2 gelas, terus setelah sholat tarawih terus mau tidur, jadi tetap diusahakan nutrisi sama cairannya tercukupi seperti pas saat tidak puasa gitu, Mas Adnan. Jadi untuk ibu hamil juga sama ya, Sama, nutrisinya harus ya, tercukupi harus ya. tercukupi, nggih. Pada kondisi yang seperti apa si ibu ketika hamil ini disarankan tidak berpuasa? Dengan ibu kondisinya mual muntah awal kehamilan itu, dengan ibu dengan riwayat penyakit diabetes, itu juga tidak disarankan untuk berpuasa, Mas Adnan. Biasanya trimester 1, 2, 3 itu apakah memang mempengaruhi ya kesehatan Oh iya, dari bayi atau janinnya? iya, bisa mempengaruhi, Mas Anan. Kalau di trimester 1 itu kan awal kehamilan. Biasanya kan ibu hamil kan masih adaptasi dengan keadaan awal kehamilan. Biasanya kalau awal kehamilan itu kan banyak sekali keluhan kayak pusing, mual, muntah. Lah, kalau misalnya ibu hamilnya masih ada keluhan itu ya disarankan tidak Betul. berpuasa dulu. Soalnya ditakutkan nanti malah dehidrasi atau mual muntahnya malah berlebih. Terus Gitu. kalau di trimester 3 itu kan ibu hamil
sudah mulai perutnya membesar, terus pertumbuhan janin itu kan sudah pesat. Jadi kebutuhan nutrisi itu juga lebih banyak saat trimester 3, terus sama dengan keadaan ibu hamilnya yang sudah hamil besar itu cenderung ibu hamilnya cepat lelah, terus mudah lapar, seperti itu Mas. Kalau selama kehamilan nggak ada keluhan, baik trimester 1, 2, 3 itu nggak apa-apa puasa. Tapi kalau misalnya di trimester 1 atau ketiga ada masalah, ada keluhan, lebih baik ya ditunda dulu aja. Ya. Teman-teman yang ingin bergabung juga monggo silakan. Mumpung persiapan bulan puasa segera tiba, paling tidak pengetahuan ini penting supaya kita semakin aware ya terhadap kesehatan selama hamil dan juga menyusui ya kaitannya. Dan berkaitan dengan ibu hamil yang menjalankan puasa, nutrisi apa sebenarnya yang wajib didapatkan selama berpuasa ini saat berbuka kemudian sahur supaya kesehatan kehamilannya juga terjaga, Mbak? Oh iya, kalau kebutuhan nutrisinya itu harus ada karbohidrat, protein juga, terus buah, sayur yang seperti saya sampaikan tadi. Terus kalau misalnya awal berbuka itu jangan langsung makan banyak. Oh, ya, dikit dulu, nggak boleh dalam balas dendam, nggak boleh ya? Yang manis soalnya nanti kan sebelumnya kan perut kosong, terus langsung diisi banyak, itu mesti timbul keluhan kayak perutnya terasa penuh, terus malah mual muntah gitu. Jadi awalnya makan sedikit dulu, boleh minum manis dulu, terus nanti setelah sholat maghrib bisa makan yang dengan porsi besar. Terus nanti setelah sholat tarawih bisa makan lagi, ya, atau ngemil-ngemil yang buah atau snack-snack itu boleh. Masih boleh ya ngemil-ngemil dikit ya. Jangan lupa sama minum vitamin ibu hamilnya, jangan sampai lupa juga, tetap dikonsumsi. Betul, vitamin penting supaya meningkatkan ya kesehatan juga menjaga ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Oke teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung masih ada kesempatan di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafea Tulung Rejo Pare. Kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafea Tulung Rejo Pare, teman-teman. Masih bersama narasumber Mbak Reni Ivana, AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit Hafea Tulung Rejo Pare, membahas bolehkah ibu hamil berpuasa. Kalau biasanya setelah sahur ada sebagian yang langsung tidur, Mbak. Termasuk ibu hamil mungkin alasan kurang kuat, lemes. Ini sebenarnya gimana? Boleh nggak sih? Sebenarnya kalau habis makan langsung tidur juga tidak disarankan. Tidak disarankan ya, kurang bagus ya. Kurang bagus juga. Soalnya nanti kan posisi perut kan penuh, nanti buat tidur juga mesti nggak enak rasanya. Dikhawatirkan nanti malah muntah juga. Lebih baik ya dijeda dulu kalau mau tidur. Alangkah baiknya juga menunggu sholat subuh sekalian. Nah kalau untuk pola istirahatnya ibu hamil selama berpuasa bagaimana, Mbak? Iya, pola istirahat juga memang harus diperhatikan selama berpuasa. Soalnya kan ibu hamil juga istilahnya gampang lelah, capek, itu minimal 6-8 jam sehari. Terus hindari aktivitas berat juga Mas Adnan untuk ibu hamilnya. Meskipun mau lebaran jaga kesehatan juga ya. Tetap jaga kesehatannya. Bersih-bersih, masak-masak, bikin kue ini harus dibatasi juga ya. Iya, kan bisa minta bantuan suami atau keluarga lainnya juga. Iya, betul. Teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung dalam perbincangan ini, silakan bisa disampaikan ke Radio Andika. Bolehkah ibu hamil berpuasa? Bersama narasumber dari Rumah Sakit Hafea Tulung Rejo Pare, bidan Mbak Reni Ivana, AMD Cup. Kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafea Tulung Rejo Pare, teman-teman. Masih membahas tentang bolehkah ibu hamil berpuasa. Nah, ini wawasan yang penting untuk ibu hamil yang akan menghadapi bulan puasa sebentar lagi. Kita masih bersama narasumber Mbak Reni Ivana, AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit Hafea Tulung Rejo Pare. Mbak Reni, untuk yang mungkin yang baru bergabung juga, apa sebenarnya yang perlu diperhatikan supaya puasa tidak berdampak pada kesehatan ibu dan juga janinnya, Mbak? Yang seperti tadi Mas, itu tetap harus benar-benar, pertama itu memang harus konsultasi dulu. Konsultasi memang, kondisi janinnya di dalam gimana, terus kondisi ibunya juga gimana, itu memang harus pertama memang harus
sama dokter spesialis kandungan dulu. Kehamilan pertama, kedua dan seterusnya atau berikutnya begitu kadang-kadang tidak sama-sama ya bawaannya. Iya, bawaannya nggak sama. Yang pertama ringan, yang kedua mungkin berat gitu. Iya, nggak sama. Dari walaupun kita hamil sampai 1 sampai ketiga itu tiap bawaannya, tiap kehamilan itu memang nggak sama Mas Adnan. Karena waktu hamil pertama itu memang nggak ada keluhan sama sekali. Terus di kehamilan kedua itu ada mual muntah. Terus kehamilan ketiga nggak ada keluhan sama sekali, itu memang bisa saja terjadi Mas. Jadi nggak bisa disamaratakan. Oh, aku tadi hamil pertama nggak ada keluhan, nanti hamil kedua ketiga nggak ada keluhan, itu nggak bisa juga. Oh iya, itu kaitan dengan hormon atau apa sebenarnya? Iya, dari hormon kehamilannya sendiri itu Mas. Iya, iya, iya. Sama kondisi tubuhnya, terus usia ibu juga. Ya, kalau ketika berpuasa kemudian dalam perjalanannya ada hal-hal yang memaksa harus berhenti. Ini indikatornya seperti apa sih Mbak? Misalnya, oh saya harus berbuka mokel aja gitu karena memang tidak kuat daripada dipaksakan. Iya, kalau ibu hamil puasa terus dirasa ada keluhan kayak mual, pusing, badan lemas, atau kencingnya itu berwarna lebih pekat, terus biasanya kencingnya sering, terus itu kok sudah jarang kencing sama gerakan janin sudah berkurang, itu harus dibatalkan saat itu juga. Ya, 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 ya. Kalau hamil dalam usia kandungan yang sudah mulai tua atau menjelang masa persalinan, katanya lebih relatif lebih kuat begitu. Apa memang benar demikian, Mbak? Iya, bisa juga lebih kuat karena ibu hamil kan sudah nggak ada keluhan ya kalau di usia-usia kehamilan yang udah agak besar itu. Tapi tergantung juga nanti ibunya dalam menjalani puasanya itu ada keluhan apa tidak Mas. Kalau misalnya nggak ada keluhan, terus selama ke menjalani puasa itu baik-baik aja, gerak janin tetap aktif, ya nggak apa-apa puasa. Yang penting tetap satu pesannya, nutrisi sama cairan harus benar-benar dijaga, benar-benar harus terpenuhi seperti kayak nggak puasa itu. Jadi tetap misalnya makannya tadi sehari 3 kali, ya nanti harus dalam buka terus sampai sahur itu harus juga 3 kali. Oh, digantikan juga digantikan, ya. Porsinya setara dengan hari biasa sebenarnya. Iya. Tinggal pengaturan Tinggal waktunya. pengaturan waktu, iya, mengalihkan waktunya. Iya, iya. Vitamin-vitamin yang disarankan apa, Mbak? Kalau untuk vitamin-vitaminnya itu bisa kayak asam folat, terus tambah darah, terus multivitamin untuk ibu hamil itu ada sendiri, Mas. Baik. Sesuai kebutuhan juga, sesuai sama keluhan ibu hamilnya. Baik, teman-teman. Kalau Anda ingin bergabung bertanya, masih ada kesempatan 0811 345 4000, 0811 345 4000. Bu Yayu di Gedang Sewu Pare, hamil anak pertama, usia kandungan 3 bulan, tapi masih mual muntah, bila makan saat pagi itu pasti muntah. Yang ingin ditanyakan, bagaimana menyikapi saat sahur besok, biar tidak muntah dan bisa berpuasa dengan aman. Mbak Nana di Kertosono Nganjuk, apakah puasa saat menyusui berpengaruh terhadap produksi ASI? Usia bayi masih 3 bulan, tapi ingin tetap berpuasa. Bagaimana tipsnya supaya bisa berpuasa, namun ASI tetap lancar? Baik, silakan langsung ditanggapi, Mbak. Oh ya, terima kasih. Untuk ibu menyusui ya pastikan nanti nutrisinya itu tetap harus benar-benar terpenuhi, karbohidrat, protein, sayur, buah, dan minumnya juga harus banyak, tetap diimbangi sama minum susu, terus sama vitamin untuk ibu menyusui juga. Terus jangan lupa tetap menetes bayinya agar produksi ASI-nya juga tetap banyak, Mas. Ada nutrisi yang perlu ditingkatkan supaya produksi ASI juga tidak ada kendala, Mbak? Iya. Ya seperti tadi porsi makannya juga harus tetap kayak orang yang sebelum puasa itu. Jadi harus benar-benar terpenuhi, digantikan pada saat kalau sudah berbuka puasa sampai sahur itu, Mas. Biasanya kan bawaannya itu agak haus, pengen minum saja begitu. Apakah memang ada penambahan cairan juga penting? Iya, kalau penambahan cairan memang penting, tapi diusahakan tuh makannya sedikit-dikit tapi sering. Jadi kalau misalnya langsung diminumi buahnya, nanti cenderung perutnya itu sudah penuh duluan. Jadi sedikit-sedikit sering. Jadi kan nanti tetap terpenuhi, nggak langsung buahnya di awal aja langsung kenyang, nanti perutnya juga nggak
Enak juga nanti. Biasanya minum es itu apakah juga bagus untuk ibu hamil ketika berpuasa, Mbak? Tidak disarankan nih Mas, soalnya kalau minum air dingin itu malah nanti memicu asam lambung meningkat, jadi nanti malah mual sama muntah. begitu. Jadi disarankan minum hangat aja, minum hangat manis, gitu. Terus hindari minum teh sama kopi juga. Minum yang hangat, manis, tapi hindari teh kopi. Teh kopi, iya. Oke. Dan es juga ya? Iya, es. Menahan diri ya. Menahan Biasanya diri, begitu iya. buka langsung kita Langsung butut-butut. Pengen yang minum es, pengen dingin-dingin yang ya. seger-seger ya Mas. Ya. Kemudian pertanyaan yang tadi disampaikan Bu Yayu dari Pare. Hamil anak pertama, usia hamilnya 3 bulan, tapi masih mual muntah. Nah, kalau puasa bagaimana supaya aman lah? Kalau masih ada keluhan mual muntah, sebaiknya tidak puasa dulu Mas Adnan. Soal nanti kalau dikhawatirkan kalau masih mual muntah dipaksa untuk puasa, nanti takutnya malah mual muntahnya malah berlebih. Jadi kan kita kalau puasa itu kan dipastikan ibu sama bayinya benar-benar sehat. Kalau masih ada keluhan ya seharusnya ditunda dulu puasanya. Oke. Ya biar ibu sama bayinya tetap sehat. Mungkin tahun berikutnya baru bisa puasa ya. Iya. Nah, tapi ukuran biasanya kehamilan muntah itu dalam batas toleran itu seberapa atau usia kehamilan yang bagaimana, Mbak? Biasanya kalau mual muntah itu di awal kehamilan sampai batasnya 12 minggu. 12 minggu. Iya. Setelah itu Setelah sudah itu biasanya kalau udah 13 minggu ke atas tuh mual muntahnya sudah banyak berkurang. Sudah oke. mulai nyaman ibu hamilnya. Kalau masih mual muntah terus sampai lebih dari waktu itu perlu diperiksakan, Mbak? Perlu diperiksakan. Nanti perlu periksa sama dokter spesialis kandungan untuk melihat kondisi ibu sama bayinya seperti apa. Kok masih ada mual muntah berlebih. Iya. Sebenarnya mual muntah itu ada kaitan dengan apa ya? Aktivitas atau mungkin asupan makan kita atau bagaimana, Mbak? Kalau awal kehamilan kalau mual muntah itu memang ada karena hormon kehamilannya itu sendiri. Tapi kalau yang sampai berlebih, sampai ibunya lemes, sampai pusing, sampai berat badan turun, itu yang bahaya. Kalau masih mual muntah aja biasa sehari sekali atau 2 kali itu masih wajar aja Mas. Dengan bau-bau yang sensitif, Iya. yang tajam itu biasanya juga langsung bereaksi ya? Iya. Oke. Ya teman-teman, masih ada kesempatan juga untuk Anda bergabung 08113454.000 kalau ingin berinteraksi dengan bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Bolehkah ibu hamil berpuasa? Anda masih ada kesempatan untuk bergabung 08113454.000 bersama narasumber Mbak Reni Ivana AMD ke bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Suplemen tertentu yang perlu ditambahkan ketika ibu hamil berpuasa, apakah ada mungkin Mbak saran yang disampaikan? Kalau suplemennya, kalau untuk berpuasa tetap yang sebelumnya udah dapat dari dokter kandungan atau dari ibu bidan atau dokter yang sebelumnya ibu hamil itu periksa itu aja. Yang penting yaitu nutrisi sama cairan harus benar-benar tercukupi. Biasanya kan ada kelas-kelas senam ibu hamil ya. Selama puasa bagaimana, Mbak? Kalau selama puasa untuk senam ibu hamil boleh aja dilakukan, itu bisa mendekati di jam berbuka puasa, tapi dipastikan juga ibunya benar-benar nggak ada keluhan apa-apa Mas Adnan. Oh iya, porsinya juga harus diatur atau disesuaikan juga? Iya, harus disesuaikan juga. Ya. Ada mungkin kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh ibu hamil ketika berpuasa sehingga justru membuat kondisi kesehatannya drop gitu, Mbak? Kadang-kadang ibu hamil itu kayak makannya juga itu cuma 2 kali aja, waktu buka sama sahur aja, itu kan seharusnya nggak boleh. Porsinya itu juga harus tetap seperti saat tidak puasa. Jadi dari nutrisi sama cairan itu benar-benar harus dipenuhi dulu Mas Adnan, biar nanti nggak bertambah ke yang lainnya, nggak ada keluhan sama kehamilan itu juga. Kalau di HVA ada ya kelas senam ibu hamil atau kelas ibu hamil ini? Ada. Selama Mas berpuasa juga masih aktif? Iya bisa. Nanti tiap hari Sabtu jam 3 sore. Sabtu jam 3 sore. Jam 3 sore. Iya, Durasi berapa lama, Mbak? Kurang lebih 1 jam.
1 jam di sana. Nanti kita periksa juga Heeh. apa tekanan darah ibu, nadi, suhu, jantung bayinya juga kita periksa juga. Terus nanti setelah hamil kita juga ada sesi tanya jawab untuk tentang kehamilan. Bisa ibu-ibu yang senam itu juga bisa sharing apa aja keluhannya, kita nanti bisa sampaikan pas saat senam hamil itu, Mas Adnan. Ya, selain karena faktor berpuasa, sebenarnya faktor-faktor lain yang membuat kondisi kesehatan ibu hamil ini bisa naik turun atau berpengaruh apa saja, Mbak, sebenarnya? Sebenarnya kalau itu hormon kehamilan juga, Mas, sama penyakit-penyakit penyerta. Itu yang bisa menyebabkan banyak keluhan di ibu hamilnya. Oh, kalau faktor beban pikiran misalnya itu juga apakah ada korelasinya, Mbak? Iya, bisa ada, Mas. Kalau misalnya ibu hamilnya cenderung kayak sedih gitu, mesti berdampak juga, Mas. Kalau ibunya sedih kayak apa murung gitu, mesti kan dia juga makannya juga mesti malas-malasan, itu juga nanti berdampak pada kesehatan janinnya juga, kayak berat janinnya itu nggak nambah kayak gitu, Mas. Baik. Jadi memang ibu hamil itu benar-benar harus sehat lahir dan batinnya. Iya, iya. Nggak boleh ada Meskipun pikiran sudah apa-apa, kehamilan kedua atau ketiga tetap harus ekstra hati-hati juga ya. Tetap harus ekstra hati-hati. Walaupun sudah ada pengalaman ya di kehamilan pertama harus tetap hati-hati juga. Iya. Selama ini pengalaman Mbak Reni menghadapi pasien-pasien di Rumah Sakit Hafia, apa yang kasus-kasus yang sering muncul dihadapi berkaitan dengan kehamilan dan juga puasa ini, Mbak? Kalau itu biasanya ya keluarnya yang di mual muntah itu, Mas. Mual muntah sama lemas, pusing. Untuk awal-awal kehamilannya sering dijumpai, Mas. Baik. Ya, teman-teman. Kalau ada kesempatan pertanyaan, masih ada sedikit lagi waktu. Anda bisa sampaikan ke 08113454.000, 08113454.000. Mbak Reni, saran untuk para ibu hamil yang menghadapi puasa ini, apa yang perlu disiapkan supaya mental dan juga fisiknya siap meskipun dalam kondisi hamil bisa berpuasa? Oh ya, yang ada tips-tips puasa untuk ibu hamil. Kondisi ibu hamil harus benar-benar sehat, fit, nggak ada keluhan sama sekali nih, Mas Adnan. Terus sama dipastikan ibu hamilnya juga tidak ada gangguan pada lambung atau nggak ada riwayat sakit mah sebelumnya. Terus dipastikan juga gerakan janin itu aktif. Terus jangan lupa juga untuk ibu hamil tetap harus minum suplemennya. Suplemen ibu hamil itu harus benar-benar diminum juga saat puasa, jangan sampai lupa minum juga. Terus batalkan puasa bila dirasa kok ada keluhan pusing, mual, muntah, gerak janin menurun, itu harus segera dibatalkan. Gerak janin itu harus mungkin menjadi awareness bagi ibu hamil seperti apa sih, Mbak? Mungkin bisa ngukur harus harian ada indikatornya sekian atau mungkin per hari bagaimana? Itu supaya nanti untuk terutama yang baru merasakan kehamilan pertama, nah ini bisa punya wawasan, Mbak. Iya, tiap 2 jam sekali itu memang harus dipantau untuk gerakan janinnya. Jadi kita bisa, kalau ibu hamil kan mesti sudah di kehamilan 5 bulan ke atas itu gerak janin sudah terasa, Mas Adnan. Jadi tiap 2 jam sekali itu mesti bayinya ada harus pergerakan ya? Ada pergerakan. Kalau misalnya kok ditunggu nggak ada pergerakan, berarti itu kan sudah ada tanda bahaya dari bayinya. Jadi kalau di rumah itu ibu hamil bisa mantau kesejahteraan bayinya itu lewat gerakan janin itu. Iya. Jadi kalau dirasa gerakan janin sudah menurun, itu harus segera periksa. Jadi nanti kalau kita ke periksa, kita bisa melihat apa kesejahteraan janinnya itu lewat itu Doppler, kalau kita alatnya kita di rumah sakit. Apa itu? Untuk lihat jantung bayinya. Iya. Kan ada batas normalnya itu. Kalau di rumah ibunya pakainya itu ya gerakan janin harus dipantau. Semakin besar usia kehamilan juga gerakan si janin juga semakin tinggi, Pak. Biasanya. Dan itu 12 kali dalam sehari. Minimal itu harus 12 kali geraknya. 12 kali itu hitungannya apa? 2 jam sekali gitu ya, Pak? Iya, 2 jam sekali. Ya. Ini penting menjadi literasi juga untuk kaum ibu yang baru merasakan kehamilan pertama mungkin ya. Iya. Supaya nanti tenang, bayinya tenang, tapi kita juga tenang-tenang. Ternyata justru harus
Ini ya hati-hati waspada ya. Hati-hati ya. Oh iya Jadi iya. kita kalau ibu hamil di rumah mantaunya dari gerakan janin itu. Anteng ya Dek, anteng tapi Iya. justru Iya, kita malah harus bahaya khawatir kalau ya. anteng terus. Iya Jadi iya. harus segera periksa Mas Adnan. Kalau misalnya dirasa gerak janinnya sudah menurun harus segera periksa. Nah, untuk teman-teman yang ingin konsultasi berkaitan dengan kehamilan, kemudian juga kesehatan janin, dan juga layanan kesehatan berkaitan dengan ibu hamil di Rumah Sakit HVA, seperti apa Oh caranya? iya, di Rumah Sakit HVA kita ada 3 dokter ya Mas Adnan, tiap hari Senin sampai Jumat. Kalau pagi ada dokter Iksana, spesialis kandungan. Kalau siang jam 3 ada dokter Hamidah, spesialis kandungan juga. Terus kalau malam ada dokter Tony juga. Nanti bisa langsung ke poli kandungan di Rumah Sakit HVA atau bisa menghubungi di ruang pakai nomor telepon ruang kebidanan kandungan ada di nomor 0821 40 71 1216. Bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa dari ibu hamil atau pengen periksa ke poli kandungan bisa menghubungi nomor ruang bersalin kita. Bisa diulangi nomornya tadi? Ya, 0821 40 71 1216. Termasuk juga untuk ibu hamil yang pengen kelas di Kelas HVA ibu bisa hamil ya? ya, bisa menghubungi Bisa ya? nomor itu nanti bisa daftar aja lewat nomor itu. Ada kuotanya Mbak? Oh, enggak ada. Ada. Iya. Pokoknya daftar langsung diterima gitu Iya, ya? daftar bisa diterima. Lumayan dapat circle atau nambah silaturahmi juga ya, nambah ibu-ibu hamil silaturahmi bisa juga, sharing-sharing bisa gitu. sharing-sharing gitu kan. Ibu hamil kan banyak juga yang dikeluhkan atau pengen ditanyakan juga bisa lewat Biar kelas ibu hamil nggak jadi itu. beban pikiran sendiri iya, ya. kalau ada teman ngobrol kan enak juga Mas. Betul. Mbak Rini terima kasih untuk Iya, sharingnya, terima kasih. rawuhnya juga bersama tim Iya. HVA Tulungrejo Pare hari ini. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa lagi Mas Adnan. Ya teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Reni Ivana AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, membahas tema bolehkah ibu hamil berpuasa. Kalau Anda ingin konsultasi langsung bisa ke Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Baru saja Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh